Baik, kita akan bicara mengapa dosa itu bisa terbuat atau tercipta dari kalian dan relevansinya dengan bulan Ramadan. Baik ya. Sekarang coba perhatikan. Apakah kesalahan-kesalahan atau dosa yang kalian lakukan antara kalian dengan orang yang lebih tua atau yang lebih makomnya lebih bagus itu sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Kalau kalian pernah nggak berusaha untuk korupsi kecil-kecilan kepada orang tua yang disebut dengan uniko, usaha nipu kolot? Kadang ada. Tidak usah malu karena kalian mengakui saja itu sudah bagus. Ada kan? Pak, saya beli buku Ramadan 10.000, tapi ngomongnya 15.000. Ada yang ngomong 20.000. Itu salah satu uniko. Itu korupsi bukan? Korupsi. Oke. Sekarang ada orang-orang yang di KPK yang paham tentang ilmu agama, korupsinya tidak mungkin 15.000 saja atau 20.000 seperti kalian. Dia korupsinya miliaran. Terjadi itu? Terjadi. Sama. Korupsinya sama, tapi jumlahnya beda. Nah, kenapa orang yang paham tentang agama masih melakukan korupsi? Karena nafsu tadi. Makanya dikatakan kepada manusia bahwa setan itu mau dibakar sekuat apapun, mau dia dihajar dengan apapun, dia masih kekeh niat untuk menggoda, menyesatkan manusia. Nah, dengan cara apa untuk menekan nafsu tadi? Yaitu dengan cara pengendalian diri dalam puasa. Duh, Pak, katanya waktu puasa setan-setan diikat semua. Saya tanya sama kalian, yang ikat setan itu siapa? Yang ikat setan itu ya diri kalian sendiri. Lewat apa? Setan itu tidak bisa melakukan hal-hal penyesatan kepada umatnya kalau manusianya bisa mengendalikan hawa nafsu. Nih, dengarkan ya. Satu saja kamu bilang. Setan tidak akan bisa menyesatkan manusia kalau manusianya mengkontrol atau mengendalikan hawa nafsu. Nah, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Ada di puasa. Di puasa itu yang mana? Kalian menahan diri, latihan dari imsa sampai maghrib dengan tidak makan dan minum serta menjaga panca indera selama 30 hari. Karena nafsu itu bisa tidak terkontrol ketika kalian masih tidak membatasi makan dan minum. Makanya puasa kan ada puasa Ramadan, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Senin Kamis. Itu
Kalau kalian mau melatih mengendalikan hawa nafsu, jangan makan, jangan minum, pelihara pandangan, pelihara telinga, dan pelihara hati. Makanya saking beratnya itu sampai dibilang tidur pun ada amalannya. Karena ketika tidur kalian terjaga mata, terjaga telinga, terjaga mulut. Akhirnya nafsu kalian tidak akan kemana-mana. Tapi itu kan ibaratnya pas bulan Ramadan. Tapi kalau kalian tidur terus untuk menghindari nafsu, ya susah. Karena kan kita harus bekerja kan tiap harinya, atau belajar tiap hari. Jadi kalian itu nanti kan tanya, Pak, mengendalikan hawa nafsu itu apakah harus dengan tidak makan dan tidak minum? Memang kenyataan di dalam tubuh kalian itu seperti itu. Ketika kamu terasa lapar dan dahaga, pikiranmu akan terganggu. Di saat pikiranmu terganggu itulah ada yang memerintahkan dalam pikiranmu, udah gak ada orang ini, minum aja. Udah gak ada orang ini, makan aja. Tuh ada warung yang ditutupin, ya. Pikiranmu sudah kacau di situ. Nanti dijamin setelah kamu makan dan minum, nafsumu akan naik lagi. Lihat orang main-main, pergi jalan-jalan. Lihat ada pakaian bagus, kepingin pakaian bagus, padahal pakaian satu lemari sudah banyak. Kepingin lagi, kita ingin apa? Lihat jalan-jalan, lihat temennya pakai pakaian yang bagus atau motornya bagus, akhirnya goda orang tua, bu belikan NMAX bu, kan lagi laris sekarang NMAX. Bu, itu si dia punya HP baru, akhirnya nafsunya nggak bisa dikekang lagi. Coba kalau kamu dalam keadaan lapar atau dahaga, jangankan mikir masalah baju, masalah motor, kamu berpikir untuk menahan saja udah lelah. Jadi pikiranmu difokuskan untuk menahan lapar dan dahaga. Nafsumu yang ke lain-lain itu bisa berkurang. Coba aja kalau kamu di hutan, gak ada makanan, gak ada minuman, kamu kepikiran gak beli NMAX? Enggak. Kamu kepikirannya apa? Kepikirannya gimana saya supaya selamat dari sini dengan menahan lapar itu sama dahaga itu. Jadi kalau ditanya kenapa sih puasa harus nahan makan dan minum? Ketika kamu nahan makan dan minum, kepalamu, pikiranmu akan terkonsentrasi untuk bertahan, tidak berpikir yang lebih daripada itu. Setelah itu kamu mulai bertawadu, kamu berpikir, oh iya begini ya rasanya kalau kita nggak punya apa-apa. Oh beginilah rasanya kalau kita itu fakir miskin itu mengalami hidupnya itu seperti ini. Jangankan berpikiran seperti saya dulu pengen beli motor baru, untuk hidup aja susah. Oh begini tuh rasanya. Timbul yang namanya empati atau rasa ikut ingin merasakan. Ya, kamu sekarang kalau misalnya ke sekolah beli es 5.000 kerasa enggak? Enggak kerasa. Karena kamu dikasih sama orang tua. Tapi ketika kamu puasa Ramadan, kamu tahu bagaimana capeknya pikiranmu karena lapar, kamu kepikiran kan, oh iya ya orang tua itu nyari uang untuk persiapan lebaran, dia harus cari uang dalam keadaan lapar, dahaga. Masa saya membeli sesuatu nggak mikir? Kan pasti saya mikir juga kan. Saya dikasih bekal, berapa bekalnya anak setiap hari? Ya, Kanza berapa bekal tiap harinya berapa? 20.000. Kalau dikalikan 30 berapa Kanza? 20.000 kali 30 berapa? 600.000. Orang tua nyarikan uang 600.000 gampang apa susah?
Susah. Nah di puasa ini kamu merasakan, oh iya ya, pagi hari saya nggak jajan, saya nggak perlu ngeluarin uang 20.000. Kalau dikumpulkan sebulan, saya punya uang 600.000. Banyak ya. Coba kalau saya hemat. Nah itu adalah salah satu untuk kamu berpikir bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Kedua, ketika kalian berpuasa, itu secara medis otak kalian bekerja lebih cepat. Coba kalau kalian terlalu kenyang, kalian berpikir susah. Mungkin ada yang bisa makan sambil belajar ya, istilahnya ngemil gitu ya. Tapi rata-rata orang kalau dalam keadaan perut itu terisi sebagian, otak berpikir tuh lebih keras. Apalagi kalau berpikir, kalau kita seperti saya kerja seperti ini ya, itu ketika perut kosong, otak kita berpikir gimana kita supaya mendapatkan rezeki yang barokah dan banyak. Kita mau jajan aja kita mikir. Pikiran kita berpikir gimana strategi berikutnya. Jadi ketika lapar itu otak kita benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan kalau kamu dalam keadaan terisi perutnya. Makanya saya bilang sama kalian, boleh nggak jajan itu? Boleh, jangan kebanyakan. Karena ketika kalian selesai belajar, karena selesai jajan, maka Anda harus belajar lagi. Kalau sudah belajar lagi, bagaimana? Dalam keadaan perut kenyang, yang ada apa? Ngantuk. Nanti saya akan jelaskan kenapa orang habis makan itu kok ngantuk. Orang itu kalau misalkan makan banyak, energi di perut untuk mencerna itu tinggi sekali, sehingga tenaganya, kamu pikir orang makan itu pada waktu mencerna nggak keluar tenaga itu besar sekali tenaganya. Makanya dikonsentrasikan ke perut, energi ke mata dan otak dikurangi secara otomatis. Akhirnya apa? Akhirnya ngantuk, susah mikir. Nah, relevansinya dengan puasa tadi apa yang pertama tadi? Untuk mengendalikan nafsu, yang keduanya membuat otak kalian cepat berpikir. Setelah berpikir, kalian punya namanya empati. Dari empati itu kamu membuat suatu resolusi dalam hati secara tidak sadar bahwa hari ini saya akan memperbaiki belajar saya. Hari ini saya akan tidak terlalu banyak membebani orang tua saya. Hari ini saya ingin selalu mendoakan orang tua saya supaya orang tua saya diampuni dosanya oleh Allah. Mulai hari ini saya akan belajar lebih giat lagi. Hari ini saya akan membaca paling tidak buku itu dipelajari yang tadi cuma sekali, sekarang 2 kali supaya paham. Hari ini saya akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan orang-orang soleh yang membina diri saya. Itu menurut saya. Jadi kalau ditanya puasa itu penting buat siapa? Buat siapa? Buat Allah? Kan kalau puasa itu Allah yang meminta. Tapi Allah meminta buat siapa sebenarnya? Buat diri sendiri. Kamu disuruh sholat, buat siapa? Kalau misalnya kamu nggak sholat semua, Allah masih ada nggak? Masih ada. Kalau kamu nggak puasa semua, Allah masih ada nggak? Masih ada. Assalamualaikum Bu Indira. Bu Indira, mangga. Nah, saking pentingnya puasa ini buat kalian, maka Allah memintanya kepada kalian.
Sebenarnya kalau Allah meminta puasa buat kalian, bukan berarti untuk kepentingan Allah, enggak, kepenting diri kalian. Contoh gini, misalkan kamu ingin diterima di pekerjaan, melamar ke pekerjaan. Saking kamu butuh pekerjaan, si orang tua ini ngomong sama kamu, tolong kamu ketika berangkat melamar pekerjaan, tolong jangan lagi pakai kaos, pakailah kemeja. Kalau saya ngomong seperti itu sebagai orang tua kepada anak, maka yang pakai kemeja siapa? Anak. Saya pakai kemeja enggak? Tapi saya meminta kepada dia untuk pakai kemeja. Itu. Jadi perintah puasa ini sangat penting buat kalian. Makanya Allah memerintahkan agar kalian melaksanakan puasa. Ya, paham ya? Paham. Jadi ngerti? Puasa itu untuk apa tadi? Untuk mengendalikan hawa nafsu dikendalikan, maka dosa bisa terhindari. Kalau kamu nggak bisa mengontrol nafsu, mau kamu bacaan apa saja, setan bisa menyesatkanmu. Coba, nafsumu masih besar, nafsu pingin main, nafsu pingin nongkrong, nafsu pingin kumpul-kumpul, akhirnya mau dikasih bacaan apa saja, mau didoakan apa saja, tidak mempan. Karena nafsunya masih besar, tidak bisa dikontrol. Tapi kalau kamu bisa mengendalikan nafsu, setan juga mau menyesatkan kita, bingung, saya mau masuk lewat mana ini godanya. Makanya saya selalu mengucapkan dalam hati, aku berlindung darimu ya Allah, dari nafsuku yang terkutuk. Jadi aku tidak berpikir masalah kesetan lagi. Setan mau gimana pun cerdasnya goda saya, kalau saya bisa kontrol nafsu, nggak akan. Jadi kunci utama, keywordnya itu adalah di nafsu kita. Makanya kalau kita pahami, banyak orang-orang daerah timur yang mengendalikan nafsu dengan puasa-puasa, dengan pemahaman tentang nafsu. Nanti akan saya jelaskan mengenai nafsu-nafsu itu ya. Nafsu itu kalau kelebihan tidak baik, kalau kurang juga tidak. Yang bagus itu yang pas. Ingat itu. Misalkan kita punya nafsu alwamah. Nah, ini kamu sudah pernah dengar nggak nafsu dalam diri manusia? Alwamah itu ingin memiliki lebih dan lebih. Kalau kekurangan, masalah nggak buat kita? Masalah. Karena nanti kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kelebihan, sikapnya serakah, masalah nggak? Masalah, jadi koruptor. Yang bagus yang apa? Yang secukupnya, yang dibutuhkan. Ya. Kamu bisa mengendalikan nafsumu, setan model apapun tidak akan bisa menyesatkanmu. Setan ada di mana? Setan ada di mana? Nggak usah jauh-jauh cari setan. Nggak usah jauh-jauh ke tempat-tempat yang mistik. Nggak usah. Setannya itu ada di diri kita. Makanya kita selalu bisa melakukan dosa itu karena diri kita sendiri. Jangan cari setan mana-mana, setannya diri kita. Jangan nyalahin setan, ya udah di diri kita sendiri. Kalau setan di dalam diri kita sendiri bisa dikendalikan,
maka nggak akan sesat kalian. Ya, jadi intinya apa? Pengendalian nafsu. Di diri kita ada setan yang banyak, mulai dari mata. Ketika kita melihat ada hal yang tidak baik, mata kita akan dipancing sama setan tuh. Tapi kalau nafsu kita nggak ada, mau buat apa? Ada orang jalan lewat depan saya, dia ngejek saya, dia umpamanya bawa bedok ya, ayo. Atau misalnya ada wanita cantik lewat, nyapa saya, lalu ngajak saya nggak bener. Kalau saya bisa mengendalikan nafsu, mau setan sebagus apapun menggoda saya, tetap lewat. Artinya cuma apa? Mengendalikan nafsu aja. Dosa, kamu marah hanya karena nafsu, bukan karena setan. Setan mah teu aya naon-naonan buat saya. Sok coba setannya goda, ada duit sagebeg di sini. Pak, ini uang segini buat Bapak. Nanti Bapak tolong ya bantu saya seperti ini. Ini kalau saya nggak minat dengan uang ini, kira-kira saya bakal melaksanakan tindakan tidak terpuji gak? Nggak bakalan. Gitu. Kalian misalnya, Pak, perbaikan. Ya, minta perbaikan ya. Berapa Pak perbaikan? Katakanlah kalian menawar ke saya, Pak, ini ada 200.000 satu mata pelajaran, misalkan seperti itu ya. Tapi karena uang saya sudah 2 miliar, 3 miliar, saya nggak akan tergius kan dengan seperti itu. Saya bisa ngontrol kan, bisa mengkontrol nafsu kan. Jadi kalian mau nawar saya untuk perbaikan nilai, nggak bisa saya kasih. Tapi sebaliknya, kalau kalian sungguh-sungguh, ya Kansa, kan kamu pernah minta perbaikan sama saya suruh apa kamu? Hanya suruh untuk membetulin dokumen saja. Beres kan? Beres. Karena saya betulkan kamu adalah, kenapa kamu saya suruh membetulin dokumen? Karena sebenarnya permasalahan kamu bukan kamu gak pinter, tapi kamu tidak pernah membaca, gak pernah belajar, akhirnya tulisannya pada salah. Makanya pembetulannya bukan ke pelajarannya, tapi ke dokumennya. Ya. Kalau seorang guru memperbaiki remedial itu bukan mata pelajaran, tapi yang menyebabkan dia nggak bisa di mata pelajaran itu. Tadi saya kembalikan lagi bahwa jika nafsu kita sudah dikendalikan, maka otomatis setan pun tidak berkutik. Gimana caranya nafsu dikendalikan? Puasa. Oke, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.